Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya Sendiko Dawuh. Kembali lagi di channelku Mas Buduk. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa dukung aku untuk mengonten setiap harinya dengan klik tombol subscribe dan lonceng, ya kan? Ayolah bantu supaya aku tuh semangat bikin konten gitu loh guys. Entahlah. Oke, di konten kali ini aku akan membahas tentang poin-poin yang perlu diperhatikan saat membeli R25 seri STW. STW dalam artian itu adalah semi tua atau setengah tua ya. Jadi yang cocok di cocok, bukan cocok sih ya. Intinya itu bro, itu ya sih, kita tuh beli R25 STW semi tua. Nah, nanti ini akan ku bahas poin-poin apa saja sih yang paling penting sangat ingin membeli R25. Nah, yang pertama itu adalah ya, kita harus cek kaki-kaki mulai dari laker pertama. Dari pengalamanku dulu saat membeli R25 ini itu gimana ya, laker-lakernya itu mulai, atau bearingnya itu udah mulai aus semua. Nah, kita perlu perhatikan juga saat membeli R25 itu pertama adalah bearing. Apakah ada kocak ataukah ada suara berisik. Jangan sampai saat membeli nggak ngecek bearing. Nah, itu sempat kejadian di motorku Raden ini, yaitu merotol. Jadi saat aku riding itu yang depan goyak-goyak, akhirnya merotol. Ya udah, tamat sudah, aku hampir jatuh. Nah, gimana sih cara pengecekannya? Mungkin kalau kalian ragu, kalau bisa COD itu atau saat ketemu dengan penjual, usahakan di bengkel yang memiliki pedok. Ya mungkin sih agak ribet ya, tapi kan demi keamanan kita ya saat membeli R25 ini. Jadi kita putar apakah ada kocak di bagian depan atau dari belakang, ada kocak kah, atau suaranya nggak agak berisik. Nah, itu juga sangat penting yang pertama. Kedua, shock breaker. Tolong masnya dicek kembali sebelum membeli ya, apakah ada yang bocor atau ada yang rembes. Oke. Kalian ya, mungkin kalian coba dulu lah sama ownernya atau penjualnya ya, dicek dulu apakah ada bocor. Kalian coba reading dulu. Jadi setelah di reading itu pasti kan ada kayak rembesan-rembesan di bagian seal ya, seal shock itu. Nah, itu dicek aja apakah ada rembesan. Oke, lanjut poin ketiga. Nah, di poin ketiga aku membahas di bagian kelistrikan. Banyak nih yang motor R25 ini itu di bagian kelistrikannya agak nggak beres, mulai dari kiprok, aki, dan kelistrikan kabel-kabel ini. Pengalamanku beli R25 ini, kabel headlamp itu agak semerawut, jadi anggar pasang aja gitu loh, nggak apa ya, nggak rapi. Contohnya itu kelihatan di sini, itu kelihatan kabelnya agak semerawut. Nah, itu perlu diperhatikan karena R25 itu riskan di bagian kelistrikan. Jadi perlu diperhatikan untuk cek-cek kelistrikannya apakah normal, apakah pernah ganti kabel bodi dan sebagainya, kiproknya apakah di custom atau gimana. Nah, itu yang paling utama, apa ya, paling berbahaya ya saat konslet kita nggak tahu, itu paling berbahaya banget. Lanjut di poin keempat,
itu kita wajib ngecek suara mesin dan apa ya, oli itu kadang-kadang kita perlu cek juga, kan ada indikator tuh di bagian bak kopling tuh. Nah itu perlu diperhatikan juga saat membeli R25. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah saat pengecekan poin mesin ini, pertama tuh oli dilihat apakah di indikatornya di bawah bak kopling itu ada warnanya udah hitam atau belum. Kalau udah hitam banget, nah itu wajib diganti, segera diganti. Kan nggak mungkin kita punya motor sebagus ini oli tidak dirawat, nah itu udah parah banget. Nah setelah oli, cek suara mesin apakah ada ngelitik. Bunyinya tuh seperti apa ya, kayak suara tik gitu loh. Kerasa kok, kalau ngelitik itu pasti kerasa, suaranya keras banget. Jadi perlu berhati-hati juga. Intinya juga itu kilometer bukan menjadi patokan ya, kilometer ini jangan jadikan patokan. Karena kenapa? Kilometer itu bisa di reset guys, bisa di reset dan bisa diperbarui. Makanya secara fisik itu kita harus tahu, mulai dari apa namanya, oli, kualitas olinya gimana, terus injektornya apakah sehat. Kalau injektor itu bisa dirasakan dengan berbet ya, kalau rasa berbet ya berarti injektornya udah nggak beres, ada yang nggak beres atau perlu dibersihkan. Poin kelima, sebelum kita membeli R25 itu adalah pengecekan rem atau kampas rem, pengereman ya, itu paling penting juga, karena jangan sampai kita terkendala di rem, karena rem itu membawa nyawa kita guys. Rem, terus dicek kampas-kampasnya apakah ada yang mau habis, apakah kalipernya itu ada yang bocor. Nah kita kan nggak tahu, terutama master rem juga sih, master rem itu paling utama. Biasanya owner-owner itu menyembunyikan, kita kan nggak tahu master rem itu ada yang bagus atau enggak. Jadi perlu diperhatikan itu juga sih. Jadi saat ada misalnya nih kampas sudah mulai habis, kita juga harus negosiasi dong. Beli kampas itu nggak murah, jangan pernah beli kampas rem itu atau brake pad itu yang murah-murahan, karena ya bahaya sih. Terus nah ini nih, karena R25 itu cakramnya mengandung fluting. Nah fluting itu yang baut-baut itu perlu diperhatikan juga. Apa ya, apakah ada yang kocak atau sampai kocaknya parah, itu perlu diperhatikan banget. Jangan sampai kocak parah sampai beli, itu jangan. Nah itu juga menjadi poin yang harus diperhatikan. Terus selanjutnya, poin berikutnya adalah di bodi R25 itu dicek juga, mulai dari nomor rangka dan seluruh bodi itu dicek. Diusahakan jangan sampai ada yang bekas lecet atau bekas karatan las-lasan, karena sendiri kita nggak tahu ya, motor itu bekas dibuat balapan atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi itu juga perlu jadi poin. Kenapa aku bilang gitu? Karena kebanyakan mungkin habis dipretelin banyak karatan, terus kecelakaan dan sebagainya, insiden dan sebagainya. Nah kita nggak akan pernah tahu. Yang tahu itu udah terpasang bodi. Nah kita perlu ngecek-ngecek di bagian sami-sami bodi ya. Kalau ada yang karatan bekas las-lasan, nah itu perlu diingat dan perlu ditandai lah ya. Tuh. Terus poin berikutnya adalah yang menjadi nilai tinggi adalah kelengkapan kedobelan, double part ya. Jadi ini kan motorku sudah sebagian mode, cuma sayangnya nggak ada doublenya atau double partnya atau bawaan orinya lah ya yang sudah dilepas. Itu jadi masalah juga. Karena kenapa?
namanya body standarnya ori itu harus disertakan, apalagi knalpot ya, knalpot paling penting itu. Dan ini motorku ini sama ownernya dulu tidak dibawain knalpot karena knalpotnya hilang katanya, entah dijual atau apa. Ya awalnya sih dia bilangnya ada tapi keteleso, tapi nyatanya nggak ketemu. Ya udah, mau nggak mau ya kita harus beli lagi. Itulah guys pentingnya part double itu juga mempengaruhi nilai harga, nilai jual ya. Jadi poin-poin itulah yang aku sebutin untuk menjadi tolak ukur saat membeli R25 yang seri STW ya. STW itu mulai 2014, 15, 16 dan 17 terakhir. Kalau menurutku 2018 masih belum ya, belum STW banget, masih kategori remaja. Jadi itu guys, untuk membeli R25 kita harus mengetahui poin-poin itu, karena jangan sampai kejadian itu sama kayak aku ya. Lakernya jebol, yang katanya itu pokoknya jangan percaya gimmick-gimmick. Ini udah servis rutin, ini selalu diservis rutin di Yamaha lah atau yang di bengkel inilah. Nah itu jangan pernah percaya ya, walaupun itu milik pribadi atau belanda atau apa ya, ibaratnya showroom makelaran, itu jangan pernah percaya. Yang jelas kita harus tahu poin-poinnya dulu. Mulai laker tuh kita cek diputer rodanya, mulai pedok atau kita sejak jalan adakah suara kotok-kotok. Biasanya aku waktu make ini yang waktu lakerku agak rungkat itu udah mulai suara kreket. Nah itu saat muter rodanya akhirnya jebol ya. Untuk mesin sih puji Tuhannya atau alhamdulillahnya tuh sehat ya, nggak ada kendala. Bahkan untuk diajak bedot pun masih enak, tapi aku nggak berani. Jadi perlu di garis bawahi juga, untuk sebelum membeli R25 itu kita harus tahu poin-poinnya. Jadi kita nggak kecewa gitu loh, nggak kehabisan biaya banyak, karena kan kita perlu negosiasi dong, negosiasi harga, karena biayanya cukup lumayan loh guys, hampir setara dengan mobil untuk biaya perawatan R25 ini. Karena kita juga nggak sembarangan ganti oli doang, ganti itu doang. Yang aku takutkan adalah motor itu kilometernya rendah ya, kilometernya itu rendah, tapi saat dibuka oil filternya itu pengeluaran butir-butiran emas. Hati-hati banget, itu siap-siap aja nangis. Tapi puji Tuhannya motorku si Raden ini enggak ada. Aku kemarin tak ganti oli, ganti oil filter, semuanya aman, terkendali, tidak ada problema. Nah kenapa sih aku harus, kalau misal oli udah hitam itu harus segera ganti? Itu udah gak layak pakai guys, kotorannya banyak yang bisa ngerusak seker. Kalau secara opini ku ya, kalau misalnya aku ada salah kata silahkan tulis di komentar, mungkin memberi saran atau kritik, aku terima, jadikan masukan ya. Ya itulah pengalamanku, poin-poin yang harus diperhatikan saat membeli R25 STW ini, yaitu di tahun 2014, 2015, 2016 dan terakhir 2017. Walaupun yang seri AB juga pun kita juga harus perlu poinnya, tahu poinnya juga. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Mungkin video singkat ini bisa membantu anda yang ingin beli R25 STW atau semi tua atau setengah tua itu. Oke guys, cukup sekian. Next aku akan membuat konten apa sih keenakan dan tidak enaknya naik R25 ini. Oke, see you next video. Bye bye, check out, boom.